sosial media yang kita bentuknya kamera, yang depannya T, gitu ya. Kita bisa lihat story orang gitu ya. Sekarang banyak kan orang makan dikit kemana gitu, makan yang agak fancy dikit diceklek foto bagiin Iya, gitu. betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama aku Kak Adi dan juga Kak Yu. Iya, dalam segmen AKD apa kata dia. Jadi untuk pembahasan pertama nih kita akan bahas tentang permasalahan yang lagi hits banget di generasi milenial. betul banget. Ya, topiknya adalah insecurity. Termuncul sih. Insecure. Nah, jadi di sebenarnya apa sih insecure? Insecure itu gitu kan. Insecure itu have little confidence and uncertain about their abilities. Jadi kalau di Indonesia mah dia itu nggak pede dan nggak yakin sama kemampuannya. Jadi untuk lebih jelasnya kita akan ngobrol soal apa itu insecure. Kita mulai aja ya Kak. Oke, mulai aja. Sebenarnya tuh pembahasan tentang insecurity itu bukan hal baru ya. Dia itu kalau dulu orang dulu itu bilangnya minder, nggak pede, ya kan? Iya, Tadi juga have little confidence ya. Ya, cuma kalau sekarang yang banyak generasi milenial gitu yang lebih akrab dengan istilah asing gitu ya, makanya dinamain insecure gitu. Nah tapi pada dasarnya yaitu perasaan pede, minder, dan itu udah dari zaman dulu juga Perasaan nggak pede. banyak. Nah, tadi udah dijelasin tentang definisinya gitu ya. Apa itu insecure dari segi bahasa. Nah, kalau ini aku mengutip dari 1%.net, ditulis oleh Ade Chandra Gita Kusuma tanggal 7 Desember 2020. Jadi insecure atau insecurity menurut Asta tahun 2009 itu artinya adalah tindakan dari adanya emosi apabila kita menilai diri kita menjadi seorang inferior dari orang lain. Inferior apa tuh? Tahu nggak? Apa tuh Kak? Jadi inferior tuh perasaan rendah diri, merasa bahwa kita itu lebih rendah dari orang lain. Kebalikannya superior. Iya, betul sekali. Jadi inferior itu kebalikan dari superior. Kita memandang bahwa orang lain itu lebih super dari kita dan saya inferior gitu. Nah, itu insecurity tuh kayak gitu. Sekarang nih kalau Kak dilihat kenapa sih banyak dibahas kan ya insecurity di sosial media. Teman-teman juga pasti sering banget melihat di Instagram itu ada banyak konten tentang insecurity. Iya, betul. Nah, apa sih penyebabnya kalau yang Kak dilihat? Kalau menurut aku ya dilihat dari fenomena yang terjadi itu tuh lebih ke sikap hedonis juga bisa nggak sih Kak? Kayak gimana tuh? Jadi dengan adanya sosial media, kita semakin banyak melihat apa aja sih yang dilakukan oleh orang lain gitu kan. Nah dari situ kita ngeliat tuh misalnya ada teman-teman kita atau misalnya yang kita follow gitu, dia cenderung memperlihatkan kelebihan mereka atau kekayaan mereka. Karena kan insecure itu macam-macam ya kayak. Iya. Bisa insecure karena physically atau bisa insecure karena sesuatu hal yang nggak kelihatan. Kayak gimana? Kelihatan, tapi kelihatan gitu. Iya, Maksudnya iya. tuh secara nilai gitu, kayak kekayaan skill gitu ya. kekayaan, skill, pendidikan. Dari situ kita ngelihat ya udah deh. Jadi muncullah itu insecurity itu muncul. Jadi itu yang banyak terjadi sekarang gitu ya. Itu memang ya dari apa yang kita lihat dari orang lain gitu, terutama dengan banyaknya media sosial gitu ya saat betul. ini. Sosial media Yang kita bentuknya kamera, yang depannya T, gitu ya. Kita bisa lihat
story orang gitu ya. Sekarang banyak kan orang makan dikit kemana gitu, makan yang agak fancy dikit dicekrek foto bagiin gitu. Hari pertama kuliah misalnya di tempat yang kampus yang bagus gitu langsung update gitu, dan kita yang tidak ada dalam posisi itu merasa aduh kok gue nggak bisa kayak gitu gitu ya. Kok gue gini-gini aja ya. Kenapa mereka keren banget? Kok mereka bisa sih tapi gue nggak bisa gitu. Aku pernah dulu kayak gitu. Oke, kita curhat. Jadi itu penyebab insecurity gitu. Kan tadi penyebab insecure macam-macam ya, kayak ada yang karena pendidikan, ada yang karena kekayaan gitu ya, macam-macam lah, banyak pokoknya. Nah itu sebenarnya akibat yang ditimbulkan dari perasaan insecure itu sendiri itu apa sih Kak? Oke, jadi tadi ya, kita ketika merasa insecure otomatis kita melihat orang lain itu superior dari kita, ya kan. Nah, seandainya si insecurity ini dipelihara terus nih sama kita gitu, ini bisa mengakibatkan pertama kita bisa menarik diri dari lingkungan sosial. Jadi nggak mau interaksi sama orang lain. Contoh paling sederhananya deh, kita malas buka medsos, nggak mau tuh ngelihat updatean orang gitu, karena isinya lebih dari aku gitu. Jadi aku nggak mau pokoknya. Bahkan ada kasus uninstall aplikasi itu. Iya gitu. Uninstall dalam waktu yang lama, bahkan sampai istilahnya lost contact gitu dari teman-temannya, karena dia nggak mau aja menarik diri dari lingkungan pertemanannya gitu. Atau nggak cuma lingkungan pertemanan sih, misalnya kayak di lingkungan masyarakat antar tetangga misalnya, yang jadi jarang keluar, dia jarang keluar, nggak mau ngobrol sama orang luar gitu. Nah itu pertama. Terus kalau itu dibiarkan terus menerus, nah ini bisa memicu ke mental illness, memicu ke gangguan kejiwaan yang lainnya. Misalnya paling beratnya deh gitu ya, kayak depresi gitu, karena tadi kan dia menarik diri dari lingkungan sosial, nggak ngapa-ngapain, nggak mau ngobrol sama orang lain. Itu bikin stres loh. Iya. Karena kita ini pada dasarnya kan makhluk sosial. Betul ya. Butuh orang lain, butuh ngobrol gitu. Jadi makanya ketika kita menarik diri, ya itu bikin depresi. Jadi menumpuk permasalahan dan rasa ketidakpercayaan diri yang terus menerus itu kan menimbulkan depresi. Dan itu sangat berbahaya sih. Itu bahaya banget gitu. Karena depresi itu nggak cuma nyampe depresi aja, tapi bisa jadi sampai menyakiti dirinya sendiri ya kan. Bisa sampai bahkan bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Nah, untuk mental illness kita insya Allah bakal bahas di video berikutnya. Iya, jadi kita akan mengupas lebih tuntas apa sih mental illness. Jadi untuk video yang sekarang kita akan bahas insecurity-nya dulu aja. Oke. Kan kita tadi ngelihat secara general ya, insecurity itu apa gitu. Nah, kalau secara pandangan Islamnya itu gimana sih Kak? Oke, kita langsung ngomong dari sudut pandang Islam ya. Kalau tadi kita udah tahu faktanya, penyebabnya apa, akibatnya juga apa dari insecurity ini. Nah, kalau dari Islam bagaimana memandangnya? Jadi sebetulnya kita harus tahu dulu nih, Dialova, insecurity itu apa gitu kan? Itu tuh apakah perasaan aja atau gimana gitu. Nah, jadi insecurity ini memang bagian dari perasaan kita, gitu, bagian dari naluri kita, naluri untuk mempertahankan eksistensi diri kita, karena kita pada dasarnya manusia itu punya fitrah untuk ingin dihargai, ingin didengar gitu ya, ingin dihormati gitu. Nah, maka perasaan insecurity ini muncul ketika hal-hal tersebut tidak kita dapatkan. Dia merasa terluka kan, hanya insecure gitu, karena gue nggak bisa kayak orang lain gitu kan. Kalau udah seperti itu gitu ya, dia udah merasa tidak bisa mencapai apa yang dia inginkan gitu. Berarti sebetulnya harus dilihat dulu nih, apa standar yang dia gunakan. Oh iya benar, standar yang kita gunakan. Ingat-ingat ya Dialova, standar. Iya, bukan standar motor. Iya. Standar. Standar di sini maksudnya apa? Jadi gini, sekarang standar sosial yang ada di masyarakat kita mengukur kesuksesan itu dari apa sih? Dari kekayaan, penampilan, dari kendaraan, kata pendidikan, harta gitu ya yang kita miliki gitu. Istilahnya kayak orang cantik tuh yang putih, yang tinggi, mancung langsing, glowing, yang glowing, nggak pede. Lo kalau nggak glow up dari dulu gitu-gitu aja itu ntar insecure gitu ya. Terus kalau misalnya lu udah umur segini
Sebenernya gue ya. Tadi udah lu gue. Misal kita udah umur 20 sekian dan masyarakat tuh menuntut untuk kamu harus punya ini gitu, kamu harus udah ada di tahap ini gitu. Umur 30 kalau nggak nikah itu dikata-katain gitu. Iya. Itu kan bikin insecure. Nah, berarti kan di masyarakat ada standar. Nah, sebetulnya dalam Islam tuh standar kesuksesan itu ya tidak dinilai dari itu. Iya, betul. Dia lupa gitu. Jadi sebetulnya kita untuk dialog nih yang lagi merasa insecure gitu ya, coba diterima dulu perasaan itu karena itu bagian dari diri kita gitu, itu bagian dari perasaan kita. Nah, Itu setelah naluri yang akan terjadi. nah setelah itu kita mengkoreksi, sebenarnya yang aku ikutin itu standar yang mana gitu, apakah standar masyarakat yang sebetulnya tidak berlandaskan Islam gitu atau standar sesuai Islam. Karena kalau menurut Islam ya kesuksesan itu bukan nilainya dari sana dia lupa, tapi orang sukses itu ya ketika dia bisa mencapai ridhonya Allah. Allah ngasih kita reminder nih dia lupa dalam Quran surat Ali Imran ayat 139 yang artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Nah, di sini jelas banget Allah itu ngasih peringatan ke kita. Jadi kita jangan bersedih, jangan merasa lemah juga gitu. Jadi jangan insecure karena sebetulnya orang-orang beriman itu paling tinggi derajatnya. Mungkin lebih tepatnya gak apa-apa insecure, tapi insecure ini kita alihkan. Caranya jangan terus-menerus gitu kan jatuh ke dalam keinsecurity-an itu, tapi kita harus bangkit dan mencoba menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu kan. Seperti yang Allah sudah katakan gitu. Jangan sedih karena kita sebenarnya itu paling tinggi derajatnya. Tapi untuk mencapai derajat yang tinggi itu tentunya kita harus melakukan segala sesuatu karena Allah gitu kan. Iya. Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Betul. Tapi secara singkatnya tuh cara mengatasinya gimana sih Kak? Ya, cara mengatasinya ya. Pertama, kita harus sering-sering berterima kasih sama Allah, alias bersyukur. Kita mensyukuri segala nikmat yang udah Allah kasih. Allah udah ngasih kita nyawa, kita bisa bernafas tiap hari, masih dikasih umur, masih ada keluarga yang menyayangi kita gitu. Itu berupa nikmat. Jadi harus sering disyukuri dan jangan lupa mengapresiasi diri sendiri. Jadi sering-sering berterima kasih sama diri sendiri. Terima kasih karena udah melakukan sesuatu yang hal-hal kecil juga nggak apa-apa gitu. Jadi tiap harinya berterima kasih pada diri sendiri dan menerima kondisi diri. Misalnya nih, kita memang saat ini lagi kondisinya di bawah gitu misalnya, itu terima aja dulu gitu. Atau yang lebih gampang secara fisik gitu, kalau misalnya kita pendek gitu, ya udah, ya terima aja gitu. Terima aja dalam artian Allah tuh nggak akan menghisab kenapa kamu pendek gitu kan. Justru Allah akan menghisabnya dengan bagaimana cara kamu merawat apa yang sudah Allah kasih gitu, apakah sesuai dengan Islam atau enggak. Kayak gitu. Karena Allah kan sudah memberikan kita itu atau menciptakan kita itu dengan sebaik-baik bentuk gitu ya. Betul. Terus yang kedua, jangan sering-sering ngebandingin hidup kita sama orang lain. Nah, ya itu dia. Karena di sekitar kita tuh pasti ada yang namanya istilah rumput tetangga itu selalu lebih jauh. Hidup itu sawang sinawang. Apa tuh Kak? Jadi kayak hidup itu saling lihat-lihatan gitu. Oh iya. Aku pengen jadi kamu, kau pengen jadi aku gitu. Betul. Padahal yang ngejalaninnya pun ya ada nggak enaknya juga gitu. Maksudnya kayak tiap orang tuh memang punya fasenya tersendiri, punya plus minusnya tersendiri dan punya masalahnya masing-masing. Jadi coba fokus sama hidup kita gitu. Jadi jangan terlalu banyak ngeliatin jendela rumah orang lain kayak gitu. Jadi kalau boleh aku rangkum ya Kak, ada 3 ya. Yang pertama itu untuk mengatasi insecurity itu kita harus selalu senantiasa bersyukur atau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita gitu ya. Terus yang kedua, otomatis dengan kita bersyukur kepada Allah, tentunya kita tidak akan menjadi kategori seseorang yang kufur nikmat, karena kita nggak boleh kufur nikmat ya, harus. Nah, kemudian yang ketiga, jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Atau lebih kita bilang, yuk hargai diri kita sendiri
Buat teman-teman yang mungkin sekarang ada dalam kondisi insecure gitu ya, merasa tidak berharga, merasa Lagi masa down banget, ya terlalu banyak masalah di hidup ini. coba diterima dulu kondisinya gitu, karena bagaimanapun itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Kita terima, terus diurai satu-satu sebetulnya apa sih yang menjadi permasalahan kita itu. Nah terus yang kedua, Kalau yang masih punya masalah yang membuat mereka insecure, ingat aja firman Allah. Di mana ada kesulitan, itu iya. pasti ada kemudahan. Dan Allah mengulang itu 2 kali dalam surat Al-Insyirah. Dan itu bisa dijadikan motivasi kita dalam menghadapi setiap masalah. ya kamu gak sendiri, ada banyak teman-teman di luar sana juga yang mungkin masih sama-sama insecure gitu. Jadi tetap berdoa, dan Allah udah janji tadi ya, akan selalu ada kemudahan di setiap kesulitan. Iya, betul. Oke. Mungkin sekian video kita kali ini, pembahasan insecure. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar. Kalau misalnya ada kita salah, boleh dikoreksi juga di kolom komentar ya. Dan tentunya semoga video ini ada manfaat untuk dialog sekalian gitu ya. Kalau misalnya itu ada manfaat di dalamnya, itu tentunya datangnya dari Allah. Tapi kalau di situ ada kesalahan di dalamnya, atau misalnya kekurangan dalam menjelaskan, itu tentunya datangnya dari kita sendiri sebagai manusia yang tentunya banyak salah dan lupa. Segitu aja ya, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.